Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia, luar biasa, Allahu Akbar. Senang sekali pada hari ini Bu Guru bisa belajar bersama anak-anak dalam video pembelajaran yaitu tematik 4H. Ya, pada tematik 4H ini kita akan belajar muatan pembelajarannya IPA. Ya, baik, sebelum kita mulai pembelajaran ini kita buka dulu dengan membaca doa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Nah, alhamdulillah kalau kita sudah berdoa, insya Allah akan dimudahkan belajar bersama Bu Guru dan insya Allah anak-anak lebih paham. Oke anak-anak, yuk buka pembelajarannya ada di buku tematik 4H. Ya, nah di buku pembelajaran tematik 4H ini kita akan belajar mengenai hubungan gaya dan gerak. Anak-anak, gaya adalah tarikan atau dorongan. Sedangkan gerak adalah peristiwa perpindahan suatu benda dari kedudukan awal. Nah, seperti yang anak-anak lihat, Bu Guru sedang diam. Ketika Bu Guru bergeser ke kiri, berarti Bu Guru sedang bergerak. Nah, ke kanan Bu Guru juga bergerak. Bergerak itu artinya berpindah tempat. Nah, hubungan antara gaya dan gerak sangat erat kaitannya. Apabila gaya yang diberikan lebih besar, maka gerak suatu benda pun akan menjadi cepat atau besar pula. Ya, kita perhatikan di halaman 10. Nah, di halaman 10 ada materi tentang hubungan gaya dan gerak. Nah, hubungan antara gaya dan gerak itu sangat berpengaruh sekali. Nah, ada di sini anak-anak bisa melihat seorang anak sedang bermain ayunan. Nah, anak ini bisa bergerak di ayunan karena adanya dorongan. Nah, seperti kita ketahui dorongan adalah suatu gaya. Semakin besar gaya yang diberikan atau dorongan yang diberikan, maka ayunan pun semakin tinggi, semakin besar pula bergeraknya. Nah, yang selanjutnya anak yang sedang bermain ketapel. Semakin karet ketapel ditarik dengan kuat, maka kerikil atau batu yang dilemparkan pun akan semakin jauh. Semakin besar gaya yang diberikan, maka akan mempengaruhi gerak benda tersebut. Banyak lagi hal-hal lain, seperti anak-anak mendorong sebuah meja. Semakin kencang mendorongnya, maka mejanya pun semakin cepat. Anak-anak bermain bola, semakin tendangannya kuat, semakin jauh bola itu menggelinding. Ya, nah sekarang kita belajar ke yang materi selanjutnya, yaitu tentang macam-macam gerak. Nah, di sini di halaman 21 anak-anak akan mempelajari macam-macam gerak. Yuk kita lihat halaman 21. Arti gerak adalah perubahan tempat atau posisi benda, atau bisa disimpulkan berpindahnya suatu benda, itu namanya gerak. Nah, gerak itu ada 5 macam, ya. Ada 5 macam: gerak menggelinding, gerak jatuh, gerak memantul, berputar, dan mengalir. Nah, gerak menggelinding, tidak semua benda bisa menggelinding. Nih lihat, Bu Guru punya 2 benda yang beda bentuknya. Nah, yang sebelah kanan Bu Guru memegang penghapus, yang sebelah kiri Bu Guru memegang spidol. Apakah sama bentuknya? Ya, bentuknya tidak sama. Yang satu bentuknya balok, yang satu bentuknya tabung. Dan perhatikan bentuk penghapus ini. Penghapus ini memiliki di ujungnya ini yang disebut sudut. Sudut ya, sudut. Sedangkan perhatikan spidol ini. Spidol ini tidak memiliki sudut, ujungnya tidak bersudut. Nah, 2 benda ini bisa bisa untuk bergerak, tapi tidak untuk menggelinding.
Gerak menggelinding hanya dilakukan oleh benda-benda yang tidak memiliki sudut, seperti spidol ini. Ya, spidol akan lebih mudah menggelinding, tapi untuk penghapus ini tidak bisa menggelinding. Ya, semua alat yang mempunyai sudut tidak bisa untuk menggelinding. Arti gerak menggelinding yaitu gerak berputar sambil berpindah tempat. Gerak menggelinding hanya terjadi jika permukaannya tidak bersudut. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi. Apa aja ya contohnya? Ya, bola, roda, apapun benda kayak tadi spidol ya. Lalu dan lain-lainnya, pensil anak-anak. Nah, benda yang berbentuk kotak atau yang memiliki sudut tidak dapat bergerak menggelinding, ya. Dia bisa bergerak tapi tidak menggelinding. Yang kedua, gerak jatuh. Gerak jatuh adalah gerak benda dari atas menuju ke bawah. Itu terjadi karena adanya kekuatan untuk menarik benda. Jadi ketika benda kita jatuhkan, guru punya spidol. Spidol ini guru jatuhkan ke bawah. Nah, dengan cepat benda tersebut turun karena memang ada daya tarik, yaitu yang kita pelajari kemarin, adanya gravitasi bumi, ya. Nah, yang ketiga, gerak memantul. Nah, gerak memantul artinya gerak balik suatu benda akibat membentur suatu benda. Nah, gerak memantul bisa terjadi pada benda-benda yang lentur, benda-benda yang lentur atau elastis, dan biasanya bahan dasarnya karet. Memantul itu ketika kita bermain bola basket ya. Nah, ketika kita pantulkan ke atas bawah, dengan sendirinya bola akan naik turun, karena benda tersebut, bola basket itu terbuat dari karet dan sifatnya lentur. Yang keempat, gerak berputar. Perhatikan gambar mainan di sini ya, berputar di sini. Lihat, pada permainan ini di tengah-tengahnya ada suatu porosnya. Nah, gerak berputar, gerak melingkar benda yang berpusat pada titik tengahnya. Ya, berputar dengan menggelinding jauh berbeda. Kalau menggelinding berpindah tempat, ya, berputar tapi berpindah tempat, semakin berpindah tempat, bergeser. Sedangkan kalau berputar tetap posisinya sama seperti itu ya, berputar hanya seperti ini saja. Dia berputar, tidak berpindah tempat pada porosnya, berputar doang ya. Oke. Nah, yang terakhir yaitu gerak mengalir. Tentunya anak-anak tahu kalau gerak mengalir, gerak benda cair dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Gerak mengalir hanya dialami oleh benda-benda yang cair ya. Tentunya benda padat tidak mengalir ya, hanya benda yang cair. Anak-anak bisa menyebutkannya. Apa aja yo yang mengalir, ya kan? Ya, air di pegunungan turun ke sungai lalu akhirnya ke laut. Nah, itu mengalir. Lalu ada lagi ya, dari air hujan turun ke genting lalu ke bawah juga mengalir. Nah, mengalir hanya dialami oleh benda cair. Nah, itulah macam-macam gerak benda. Gaya dan gerak sangat berpengaruh atau saling berkaitan. Maka dari itu, anak-anak harus mempelajarinya lebih lanjut lagi, ya. Nah, nanti silakan anak-anak kerjakan tugas yang guru berikan, ya. Sampai di situ dulu pembelajaran IPA pada hari ini tentang gaya dan gerak. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas yang lainnya. Terima kasih. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.